Oh ya, sorry. Ralat. Oke. Oke, karena keterbatasan waktu langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita dari kelompok 4 mungkin kelompok 4, kelompok 3 lupa. Pokoknya kelompok sosial yang ngambil dari data primer. Nah, dari sini anggotanya ada sekitar 10 orang dan aku sendiri Faiz sini memimpin dan ada Tiara, Fari, Sekar, Musab, Rafael, Sahel, Intan, Aidah, Daus dan juga Galih. Dan dari presentasi kali ini kita pengen ngemaparin 6 segmentasi. Yaitu pertama adalah judul, latar belakang, pengambilan sampel data yang kami gunakan, langkah penelitiannya dan progres kita bagaimana sejauh ini. Oke, langsung terpoin aja. Kita mulai ke judul. Judul yang kami ambil adalah pengaruh karakteristik kepribadian terhadap pola pikir pemecahan masalah. Dan tentunya dari judul ini pastinya ada latar belakang yang jelas kenapa kita harus mengambil judul seperti ini. Nah, maka dari itu bakal dibahas oleh Daus dan juga Faris terkait latar belakang ini. Boleh dilanjut sama Daus dan juga Faris? Nah, terima kasih atas waktunya. Jadi langsung saja. Latar belakang dari penelitian ini dari kelompok 3 adalah karena kita ingin tahu bahwa ada urgensi untuk menganalisis perbedaan gaya pemecahan masalah dari orang yang berkarakter introvert maupun extrovert. Nah, mengingat karena individu introvert itu cenderung lebih butuh waktu untuk memecahkan suatu masalah daripada yang extrovert yang bertindak cepat melalui interaksi. Nah, penelitian ini juga berlandaskan pada teori Polya yang merumuskan 4 langkah fundamental dalam pemecahan masalah, yaitu memahami, merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi masalah. Konsep fundamental ini kemudian dihubungkan dengan penggolongan kepribadian introvert dan extrovert dari Carl Jung. Hal ini kemudian dijadikan landasan teori karena kemampuan dasar manusia dalam menyelesaikan masalah sangat dipengaruhi oleh kondisi internalnya. Sehingga perbedaan kepribadian pasti akan menghasilkan pola pikir yang berbeda pula. Sudah, yes. Oke, terima kasih Daus. Oke, mungkin latar belakangnya yang tadi udah dijelasin sama Daus, bakal lanjut ke segmentasi berikutnya, yaitu pengambilan sampel itu bagaimana sih? Oke, mungkin boleh dilanjutkan? Nah, oke, izin ya teman-teman, untuk metode pengambilan sampel yang kelompok kami gunakan dalam penelitian ini, kami menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik voluntary sampling. Jadi responden yang kami pilih ini berdasarkan pada kesediaan mereka untuk berpartisipasi lah dalam secara sukarela. Pemilihan metode ini kami dasarkan dengan beberapa pertimbangan seperti keterbatasan akses terhadap seluruh populasi mahasiswa PKU dan juga efisiensi dalam proses pengumpulan datanya. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian, di mana instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner digital yang disusun menggunakan Google Form. Kami memilih Google Form ini karena didasarkan pada kemudahan akses bagi responden dan juga agar lebih efisien dalam proses distribusi dan pengumpulan datanya. Next. Nah, kuesioner yang kami gunakan ini akan berisi sejumlah pertanyaan yang dibagi berdasarkan 2 variabel utama dalam penelitian, yaitu variabel yang pertama adalah kepribadian yang sebagai variabel independen dan kemampuan pemecahan masalah adalah variabel kedua sebagai variabel dependen. Next. Variabel ini akan kami ukur melalui beberapa pertanyaan yang telah disesuaikan dengan indikatornya masing-masing, di mana kami menggunakan skala Likert untuk mengukur kepribadian dan juga opsi A, B untuk mengukur variabel kemampuan problem solving masing-masing. Udah ya. Mungkin sekian aja dari untuk pertanyaan dan metode penelitian. Oke, baik. Oke, lanjut dari data pernyataan ini tentunya ada data-data yang kami gunakan sebagai fundamental utama dari
si proposal yang kami buat ataupun dari statistik yang bakal kami buat. Nah, di situ bakal dijelaskan oleh saya dan juga Sekar. Boleh silakan. Terima kasih Pak Is telah mengizinkan saya berbicara. Jadi di langkah penelitian kita sudah pakai metode survei yang berarti kelompok kami gunakan ini ada 9 langkah. Yang pertama itu menentukan masalah penelitian. Kami menggunakan pengaruh karakteristik kepribadian terhadap pola pikir pemecahan masalah. Yang kedua, ada 3 rumusan masalah yang kami buat, yakni bagaimana keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis dengan pemecahan masalah, apa perbedaannya, dan bagaimana karakteristik individu yang berkepribadian. Terus yang ketiga itu menentukan tujuan. Yang keempat itu menentukan samples. Seperti yang Kak Intan telah jelaskan, kita menggunakan teknik sampling, yakni convenience sampling dan voluntary sampling. Dan yang keempat itu ada menyusun instrumen. Kuesioner berbasis Google Form yang disusun untuk mengumpulkan data kita. Baik, izin lanjutkan ya. Untuk langkah selanjutnya, setelah kuesioner kita sudah ada, nanti kita bakal melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berupa menyebarkan kuesioner kepada populasi yang telah kita tentukan, yaitu mahasiswa PPK IPB University angkatan 62. Nah, nanti kemudian setelah data sudah terkumpul, kita akan supaya mudah untuk dianalisis dan melihat pola serta membandingkan antara variabel. Nah, kemudian setelah pengumpulan data selesai, kita bakal mendeteksikan hasil analisis data. Apakah data yang ditunjukkan itu memiliki hubungan positif, yaitu antara kepribadian introvert ataupun extrovert kepada pecahan masalah. Nah, nantinya kalau misalkan data itu ternyata tidak menunjukkan, artinya antara pola kepribadian dan pecahan masalah itu tidak ada hubungan seperti itu. Kemudian nanti kita bakal memaparkan di kesimpulan. Cukup seperti itu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Sal dan juga Sekar. Oke, yang terakhir mungkin dari proyek kita udah ngebuat dari bab 1, yaitu tentang latar belakangnya dari jurnal-jurnal yang kami ambil kayak tadi yang dikasih sama Daus, dan juga dari Google Form yang sudah kita buat dari data-datanya dengan 3 segmentasi, yaitu data identitas, data variabel kepribadian, dan juga data variabel kemampuan. Nah, mungkin itu cukup dari kelompok kami karena waktu udah menunjukkan 11 menit. Nah, dari teman-teman kelompok 4, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum menutup dari presentasi kami? Oke, boleh. Silakan Raidan, dipersilakan. Tadi kan kelompok kalian nyebutin ya di bagian pengambilan sampel disebutkan bahwa teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode voluntary sampling. Mengingat sifat responden sukarela cenderung memiliki bias tertentu, misalnya hanya orang yang tertarik pada topik kepribadian yang mengisi. Bagaimana kelompok memastikan hasil penelitian ini tetap representatif untuk menggambarkan pola seluruh mahasiswa PKU IPB angkatan 62. Oke, terima kasih Raidan atas jawabannya. Oke, aku izin untuk menjawab. Sebetulnya kami sempat mempertanyakan dan juga sempat berdiskusi tentang metode yang akan kami gunakan, yaitu antara probabilitas sampling atau non-probability. Nah, dengan 2 opsi yang ada, yaitu voluntary sampling, yang namun memiliki suatu kekurangan, yakni suatu data tersebut tidak dapat digeneralisir kepada mahasiswa PKU itu sendiri. Namun, dengan kekurangan itu, kami bisa menambalnya dengan mengganti judul kami yang kami gunakan, yaitu hanya terfokuskan kepada sebagian PKU saja, sebagian mahasiswa PKU, tidak seluruhnya. Namun, kalau misalkan kita mengganti suatu teknik yang kami gunakan dengan probability sampling, yaitu simple random sampling, maka secara tidak langsung kami memiliki suatu poin plus untuk bisa mengeneralisasikan tentang data yang kami miliki. Namun, tentunya untuk menggunakan teknik yang kedua ini
memiliki suatu dilema, yaitu kami harus memilih satu persatu dari anggota populasi yang ada, yaitu satu persatu individu untuk diberikan suatu pertanyaan seperti itu. Jadi untuk meninjau suatu perbedaan atau suatu diskusi tersebut, kami mungkin akan bertanyakan lagi kepada dosen pembimbing atau dosen atau Bapak Yeri itu sendiri, yaitu metode mana yang paling efektif untuk kami gunakan dalam penelitian kami. Terima kasih. Oke, saya izin bertanya. Pada slide daftar pertanyaan, instrumen pengubah kemampuan itu menggunakan pilihan ganda opsi A dan B untuk mengukur reaksi terhadap kesalahan atau pengambilan keputusan. Nah, bagaimana kalian kelompok 3 menentukan skor atau bobot dari setiap pilihan jawaban tersebut agar bisa dikorelasikan secara akurat dengan pengubah kepribadian yang menggunakan skala Likert 1-6 dalam analisis data nanti? Terima kasih. Penentuan skor dan korelasi antar instrumen pilihan ganda pada pengubah kemampuan dengan skala Likert pada pengubah kepribadian dilakukan melalui 3 tahapan sistematis untuk menjamin keakuratan data. Pertama, setiap pilihan jawaban A dan B pada kuesioner kemampuan diberikan bobot numerik berdasarkan kunci jawaban yang telah ditentukan sesuai teori. Jawaban yang benar atau menunjukkan reaksi positif diberi skor 1. Sedangkan jawaban lainnya diberi skor 0. Kedua, karena kedua pengubah tersebut memiliki rentang nilai yang berbeda, kami melakukan transformasi data menggunakan metode MEAN atau sum score, yang kemudian distandarisasikan agar skala dikotomi tersebut dapat dibandingkan secara linear dengan skala Likert 1-6. Terakhir, untuk menguji hubungannya, kami menggunakan teknik analisis statik korelasi poin biserial atau Spearman yang secara matematis mampu menghubungkan variabel kategorikal dikotomi dengan variabel kontinu tanpa mengurangi validitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, perbedaan format instrumen tidak akan menimbulkan bias dalam menarikkan kesimpulan hubungan antar pengubah. Oke, karena dari kelompok kita sudah ngelakuin presentasi dan juga udah ngelakuin tanggung jawab, mungkin bisa dilanjutkan sama kelompok selanjutnya. Dari kelompok 4, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Faiz telah memaparkan materinya. Untuk presentasi kelompok 4 itu akan dipimpin oleh Fakih dan Ael, boleh? Ael bisa setting ya. Oke, apakah suara saya terdengar? Dan lain? Boleh. Terdengar. Mana dulu suaranya Fakih? Terdengar, Dan. Udah ada belum share screen-nya? Ada. Udah. Aman. Udah, oke. Suara aku ada Dan. Oke, sebelumnya izinkan saya di sini untuk sebagai MC dari kelompok 4 statistika untuk memaparkan hasil dari tugas yang kita kerjakan bersama. Di sini kan kita mendapatkan bagian dari data sekunder, itu data yang kita ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, dan di mana datanya itu lebih mudah dicari dibanding data primer. Nah, di sini kita mendapatkan topik, yaitu topik tentang sosial dan dengan yang judulnya itu analisis hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap angka pencapaian di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kita. Oke, yang pertama itu ada Raidan, kedua ada Andia, lalu ada Naula, lalu ada saya sendiri, Muhammad Fakih, lalu ada Livia, Aulia, Afri, dan ada Daniel, ada Riza, dan ada Zidan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu hal terbelakang bisa dilanjutkan oleh Livia. Kepada Livia, dipersilakan. Baik, terima kasih Fakih.
Saya akan melanjutkan terkait latar belakang. Pastinya dari judul yang kami angkat ini ada hal yang melatar belakangi judul tersebut. Yang pertama yaitu adalah perceraian. Nah, perceraian ini merupakan salah satu fenomena sosial yang terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia, termasuknya di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua itu terkait pengangguran. Dan ini Nah, dapat pengangguran ini menyebabkan tekanan ekonomi dalam keluarga, menurunkan kesejahteraan rumah tangga, dan meningkatkan potensi konflik dalam keluarga. Sehingga pengangguran ini juga menjadi salah satu faktor dari perceraian. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2024 itu mencapai sekitar 6,75%. Dan yang keempat, tingginya tingkat pengangguran itu dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Selanjutnya, tujuan dalam proyek statistika kelompok kami yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Yang kedua, mendeskripsikan angka perceraian di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dan yang ketiga, untuk menganalisis apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap angka perceraian di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Selanjutnya mengenai informasi data yang digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama, sumber data dalam penelitian ini berasal dari beberapa lembaga terpercaya yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bank Indonesia melalui Laporan Perekonomian Jawa Barat, serta Good States. Data yang digunakan meliputi beberapa hal, yaitu data tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Barat tahun 2024, data jumlah perceraian di Jawa Barat tahun 2024, data faktor penyebab perceraian, serta data pendukung terkait kondisi ekonomi di Jawa Barat. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel bebas atau variabel X, yaitu tingkat pengangguran terbuka, dan variabel terikat atau variabel Y, yaitu angka perceraian. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menentukan fenomena hubungan antara pengangguran dan perceraian di Jawa Barat. Yang kedua, pengumpulan data. Kami mengambil data sekunder dari BPS Jawa Barat terkait TPT dan angka perceraian. Yang ketiga, pengolahan data, mengklasifikasi dan mentabulasi data per 27 kabupaten atau kota Jawa Barat tahun 2024. Yang keempat, analisis data, melakukan uji normalitas, korelasi persen, dan regresi linear sederhana. Kemudian yang kelima, penarikan kesimpulan, menentukan ada atau tidaknya hubungan signifikan antara TPT dan angka perceraian. Izin menjawab pertanyaan Sahel. Tadi Sahel bertanya pada intinya itu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat perceraian. Nah, tadi memang betul Sahel bilang bahwa korelasi Pearson itu hanya mengukur dua variabel, variabel bebas dan terikat. Namun memang itulah yang kami cari pada judul kami, yaitu analisis hubungan tingkat pengangguran terhadap angka perceraian di Provinsi Jawa Barat. Jadi memang kita hanya mengukur korelasi antara tingkat pengangguran terbuka terhadap angka perceraian. Nah, jadi data yang kami dapatkan akan kami olah dan kami akan masukkan ke rumus korelasi Pearson. Jika memang korelasinya kuat, mendekati 1, itu memang berarti pengangguran itu berkorelasi atau menjadi salah satu penyebab angka perceraian. Nah, bukan berarti jika korelasinya kuat, pengangguran itu adalah satu-satunya penyebab angka perceraian di Provinsi Jawa Barat, karena memang korelasi tidak sama dengan alasan ataupun tidak sama dengan hubungan sebab akibat. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Tiara. Tadi Tiara bertanya tentang kalau misalnya datanya itu tidak normal atau banyak pencilan, apakah kelompok kami masih tetap menggunakan korelasi persen? Bukan begitu Tiara pertanyaannya? Baik Tiara, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika data menunjukkan tidak berdistribusi normal atau terdapat outlier yang kuat, maka penggunaan persen itu tidak menjadi pilihan utama dan kami akan membuat pilihan alternatif selain metode korelasi persen. Untuk itu kami akan melihat kembali apakah data yang kami punya itu data normal atau
memang banyak pencilannya?